Sharing firman Tuhan yaitu dalam satu kata ini. Nah, satu kata ini jika kita bisa mengartikan atau menghidupkan satu kata ini, maka itulah yang akan menentukan kita tentang keselamatan. Nah, apakah itu? Nah, hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan itu tentang percaya yang sesungguhnya. Nah, pasti dari judul ini pasti sudah terbayang ya apa itu satu kata tersebut yaitu. Nah, sharing hari ini adalah terdapat dalam satu ayat yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Pasti saudara sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Pasti saudara juga sudah hafal banget tentang ayat ini. Nah, waktu saya masih kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, saya tuh harus menghafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 ini, supaya saya bisa masuk ke sekolah minggu tersebut. Pasti pas saya masuk ke dalam sekolah minggu, pasti saya ditanya oleh guru-guru sekolah minggu, Niko, apakah kamu sudah hafal Yohanes 3 ayat 16? Coba kamu katakan. Nah, saya ngomong di situ, kalau misalkan saya benar ayat tersebut, saya bisa masuk. Tetapi kalau misalkan saya nggak benar, saya masih ditahan, suruh menghafal sampai saya bisa hafal dan masuk. Oke, nah mari kita baca bersama-sama saudara ya. Yuk, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah ya kepada manusia ya, yang awalnya Adam dan Hawa sudah melanggar janji Allah, peraturan Allah yang harusnya tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan benar, tetapi apa? Mereka melakukan dan jatuh dalam dosa dan dia itu mati. Tapi kata mati ini bukan mati secara tubuh kita, tapi mati hubungan manusia terhadap Tuhan, terhadap Allah. Nah, tapi karena karunia yang besar kepada manusia, Allah begitu besar kasih karunia kepada kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Yesus telah menembus dosa manusia dengan hidup di dunia ini sebagai manusia yang dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia dan sampai taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, Tuhan Yesus sudah menebus nih, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal karena tebusan dari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi di ayat sebelumnya itu dibilang supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Nah, ada ditekankan setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau misalkan kita percaya bahwa kita percaya Tuhan Yesus juru selamat, kita tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya juga ada paralel lagi ya, yang selanjutnya itu di Roma 10 ayat 9. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma pada saat itu, dia mengatakan sedemikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, nah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengatakan jika kamu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu saja, mengaku saja kepada orang-orang Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Enak banget kan jadi manusia yang ada dan Hawa, benar-benar dia harus melewati proses untuk diselamatkan. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat supaya mengaku saja Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia bisa diselamatkan. Enak banget kan saudara, di sini saudara semua diselamatkan, amin. Tapi tidak cuma segitu aja. Apakah percaya hanya dari pengakuanmu saja? Apakah kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu bisa diselamatkan? Apa kita juga cuma sekedar percaya? Kita bisa diselamatkan, beroleh hidup yang kekal? Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu kenapa sih Paulus bisa mengatakan kepada jemaat Roma hanya mengaku saja dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu. Nah, jadi pada saat itu di Roma itu ada memiliki dua budaya pada saat itu. Ada dua budaya, yaitu dipimpin oleh Kekaisaran Nero. Nah, ada dua budaya, yaitu budaya Yudaisme atau Yahudi, itu yang memegang pada hukum Taurat, dan
kekaisaran Romawi. Nah, ini saya akan jelasin dua ini dulu. Jadi yang pertama adalah Yahudi atau Yudaisme. Mereka itu kalau misalkan orang tersebut diselamatkan atau memperoleh keselamatan, yaitu jika dia melakukan atau menghidupi hukum Taurat. Kami itu Yahudi apa? Menghidupi dan melakukan hukum Taurat, dia bisa diselamatkan. Nah, itu hukum pertama orang Yahudi, orang Yudaisme pada saat di Roma. Nah, kalau yang kedua, orang Romawi pada saat itu, orang Romawi kalau misalkan dia selamat atau dia memperoleh keselamatan, yaitu jika dia menyembah dewa-dewi di Romawi dan menyembah kekaisaran. Jadi kekaisaran misalkan kita menyembah kekaisaran Nero, itu kekaisaran itu disebut Kurios atau Tuhan atau Yesus atau Tuhan yang sering kita percaya itu. Kalau orang Kristen itu menyembah Tuhan itu adalah Yesus, tapi kalau orang-orang di Roma pada saat itu menyembahnya dewa-dewi Romawi dan kekaisaran karena disebut Kurios. Nah, di sana ada jemaat Kristus, jemaat orang Kristen pada saat itu. Tapi orang Kristen itu masih terbilang cukup asing lah, karena orang Kristen itu masih sedikit populasinya. Jadi diibarat itu orang Kristen pada saat di sana itu yaitu seperti sekte, karena dia itu perkumpulannya atau ibadah di suatu tempat yang tertutup. Akhirnya orang-orang di sana itu mengira kayak, oh ini sekte apa sih, kok tiba-tiba orang ini kok ibadah, dia nggak mau menyembah, dia nggak mau sujud kepada kairosnya mereka, yaitu kekaisaran dan dewa-dewi Romawi, dan tidak mau melakukan hukum Taurat, tapi dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu orang Kristen tidak mau menyembah mereka, itulah yang menjadi konflik atau permasalahan terhadap kota Roma, terhadap rakyat-rakyat di sana. Orang-orang di sana menganggap orang Kristen itu memberontak, orang Kristen itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan orang-orang dan diperintahkan oleh kekaisaran pada saat itu. Kekaisaran memerintahkan untuk dia menyembah menyembah kekaisaran Nero, menyembah dewa-dewi dewa-dewi Romawi supaya bisa diselamatkan. Tapi orang Kristen dia tetap menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Nah, karena kekaisaran Nero itu tidak suka ya, karena dianggap orang Kristen itu memberontak. Akhirnya ada satu cerita, saudara. Ada satu cerita di mana kekaisaran Nero itu melakukan hal yang istilahnya mengkambing hitamkan orang Kristen pada saat itu. Nah, jadi di kota Roma itu sedang kebakaran dahsyat. Benar-benar kota Roma itu kebakaran, rumah penduduk, gedung-gedung itu pada hancur semua, terbakar oleh api. Rakyat pada saat itu marah kepada kekaisaran Nero. Kenapa kok bisa marah kepada kekaisaran Nero? Nah, waktu kota Roma itu sudah rata karena kebakaran tersebut, kekaisaran Nero itu bukan membantu rakyat, tapi dia itu membangun istana mewah. Pada saat setelah kebakaran tersebut. Rakyat marah pada kekaisaran Nero. Kok bisa ini rakyatnya kehilangan rumah, kota Roma habis terbakar. Tapi kok bisa pemerintah kekaisaran Nero itu membangun gedung istana mewah, istana yang kalau misalkan ibarat itu istana. Kok bisa begitu? Tapi kekaisaran Nero apa yang dikatakan kepada rakyat? Dia mengatakan bahwa yang membakar, yang jadi pelopor dari peristiwa tersebut adalah orang Kristen. Jadi pada saat itu rakyat-rakyat membenci dan ingin menghabiskan semua orang Kristen pada saat itu. Sampai-sampai waktu itu saya diberikan, waktu saya masih sekolah di STT, waktu sampai sekarang. Nah, ada satu dosen yang memberikan video kepada murid-muridnya, yaitu teman-teman kelas saya, dan saya juga di situ memberikan satu video, yaitu tentang Paulus.
tentang Paulus yang ada di Roma, betapa hancur kota Roma tersebut. Kekristenan digugat seberapanya. Nah, pertama kali saya melihat, saya sudah diperlihatkan sangat-sangat sedih, yaitu orang Kristen menjadi penerang di istana-istana, di jalan-jalan, dibakar hidup-hidup kalau misalkan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah itu, jadi permasalahan kalau misalkan percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, resikonya adalah dengan nyawanya sendiri. Dengan nyawa sendiri dia bisa hilang. Dan ada satu tempat, misalkan kayak pertunjukan bulat gitu ya, pertunjukan misalkan kayak stadion bola di tengah-tengahnya pertunjukan atau pertandingan bola. Biasanya kita kan melihat pertunjukan sepak bola atau pertunjukan hewan-hewan yang atraksi, manusia atraksi, sulap yang hewan, komedian dan lain sebagainya. Tapi apa yang diperlihatkan oleh rakyat dan kekaisaran Roma pada saat itu? Dia melihat di tengah-tengah itu ada orang Kristen yang mengaku, dan di sekeliling itu ada harimau yang kelaparan, dan itu menjadi tontonan hiburan bagi orang Roma. Betapa sadisnya, betapa sedihnya mempertaruhkan nyawa jika orang Kristen di Roma pada saat itu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Paulus menghibur dan memberi keyakinan kepada orang Kristen pada saat di Roma itu, yaitu jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Apakah relevan dengan zaman sekarang? Nah, kita harus tahu dulu nih, percayanya harus kayak gimana sih? Apa sih artinya percaya itu? Nah, percaya tersebut dalam bahasa Yunani, keren banget ya, anak STT baru sekolah udah disuruh kata asli ya, tapi nggak apa. Sekalian belajar supaya jadi hamba Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, kata percaya dalam bahasa ini adalah pisto, yaitu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki keyakinan yang teguh dan memiliki hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Jadi percaya itu bukan hanya percaya, tapi dia itu menaruh sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan ada suatu bentuk tindakan taat kepada-Nya. Ada suatu tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Bukan hanya percaya saja, ngomong ke orang itu percaya kepada Yesus juru selamat, Yesus itu penebus dosa kita, tapi ada satu tindakan, ada perbuatan yang meyakinkan kita untuk apa kita percaya benar. Harusnya ada perbuatan. Nah, dalam perjanjian lama juga kata percaya itu pertama kali ditulis di perjanjian lama, yaitu di Kejadian 15 ayat 6, yaitu dengan kata aman. Nah, kata ini memiliki arti dasar, yaitu menopang, meneguhkan, dan membuat kokoh. Ada juga suatu perbuatan, suatu tingkah laku supaya percaya. Nah, dalam cerita tersebut di Kejadian 15 ayat 6 itu, konteksnya itu menceritakan tentang Abraham yang disuruh oleh Bapa langsung untuk pergi ke suatu tempat. Allah mengatakan kepada Abraham supaya kalau misalkan dia percaya, dia lakukan. Tapi bukan hanya percaya, oh Tuhan oke, saya akan pergi, tapi dia itu pergi ke suatu yang sudah dijanjikan, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah percaya yang sempurna. Itu adalah percaya yang benar-benar arti sesuai dengan pistol ini ya. Percaya yang melakukan dengan perbuatan, melakukan dengan tingkah laku. Oh, padahal pada konteks pada waktu itu ya, Abraham itu tidak ada kemungkaran pada saat itu. Dia tidak tahu mau percaya siapa. Tiba-tiba Allah Bapa datang kepada Abraham, kamu suruh pergi ke yang sudah saya perintahkan. Tapi dia pergi. Itulah bentuk percaya. Itulah bentuk percaya yang seharusnya ada tindakan. Dia tak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia berpegang teguh, dia percaya dengan hukum Taurat. Dia menulis hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia hanya menghukum tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat juga, mereka tidak melakukan. Dia hanya mengajarkan tapi tidak melakukan hukum Taurat tersebut. Tapi dia malah menghukum orang tersebut. Seolah-olah kayak dia udah punya jabatan, tinggi. Dia udah punya jabatan tinggi.
Nah, dia menghukum aja, tapi tidak melakukan. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat apa? Dia mengatakan seperti ini kan, hai orang-orang munafik. Karena mereka memang munafik, dia hanya mengajarkan, dia hanya belajar, tapi dia tidak melakukan. Tidak melakukan hal tersebut. Nah, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, ini tercatat dalam Yakobus ya. Mari kita baca dari Yakobus. Yakobus pertama, Yakobus 2 ayat 24. Nah, ini cerita nyambung ya. Tapi saya ngambil dulu dari ayat Yakobus 2 ayat 24 dulu. Nah, Yakobus 2 ayat 24 berkata demikian, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi dikatakan iman atau percaya yang sempurna itu berdampingan atau berseberangan dengan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya berdampingan, bukan hanya percaya saja, bukan hanya percaya, tapi harus disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, di Yakobus 2:2 dikatakan bahwa manusia dibenarkan perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman saja. Jadi bukan hanya iman saja yang dibenarkan, tapi perbuatan-perbuatannya. Nah, pasti pada saat Tuhan Yesus datang pada yang kedua kalinya, pasti yang dihakimi apa? Perbuatan kita, bukan percaya kita. Pasti yang dihakimi adalah dihakimi adalah perbuatannya kita, bukan percaya kita. Nah, dalam Yakobus 2:26 juga dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, matinya bukan mati karena tubuh kita yang balik lagi yang saya dikatakan awal. Matinya tersebut adalah mati hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita itu harus berdampingan. Iman percaya itu bukan sekadar percaya saja, saudara. Iman itu harus berdampingan dengan kepercayaan kita, berdampingan dengan perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang yang mengaku, kayak banyak nih di pendeta-pendeta atau di kalangan gereja, banyak yang mengaku, saya tuh percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu udah menolong saya. Tuhan Yesus itu udah sangat-sangat mempengaruhi hidup saya. Sampai saat ini hidup saya itu udah berwarna itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus sudah bikin saya bertobat supaya saya bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi apa yang dikatakan Matius 7:21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kok jadi beda ya? Kok jadi Tuhan kayak mengatakan kok dua? Nah, itu yang tadi saya katakan, percaya itu disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, ada kata selanjutnya nih, dibilangkan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tidak akan masuk jika kita tidak melakukan perbuatan, tetapi melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, bukan pendeta, bukan saya juga, bukan hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan percaya saja, bukan yang mengaku, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, yang melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu harus seperti apa? Nah, mari kita baca. Nah, saya mengambil konteksnya kehendak Bapa itu dari Matius 7 ayat 15. Nah, mari saya bacakan saja ya. Nah, ini ibarat ini seperti perikop dan akhir perikop, yaitu dengan judul hal pengajaran yang sesat. Nah, di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini harus diingat dulu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, terus saya lanjut. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini cukup ilustrasi ya. Ilustrasi yang Yesus paparkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Terus katakan lagi di ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah
yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar tampilan rohani atau pelayanan luar. Misalkan ada orang mengatakan, saya itu udah misi kemana-mana, saya udah berkhotbah, saya udah bersuara demi nama Tuhan, supaya jemaat-jemaat tersebut bisa percaya kepada Tuhan, supaya bisa masuk dalam kerjaan surga, supaya orang-orang yang di agama lain bisa masuk ke dalam agama Kristen. Nah, tapi juga dikatakan 20 itu. Jadi, nah diingat lagi di ayat 16 tadi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan lagi nih sebelum jadi kesimpulan di ayat 21, yaitu jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi kalau misalkan kita percayanya benar, jika kita percayanya benar, pasti perbuatan kita juga benar. Tapi kalau misalkan buahnya salah, tapi kalau kita percayanya salah, kita mengartikan percaya hanya sekedar percaya, maka perbuatan kita juga salah. Kehendak Bapa tampak dari buah hidup yang selaras dengan kebenaran. Jadi buahnya itu percaya itu bukan hanya sekedar percaya saja. Kalau misalkan kita mengartikan dengan benar, maka perbuatan kita juga benar. Nah, saya ambil ilustrasi misalkan, saya bersekolah di STT Komeni. Saya pasti kan kalau misalkan bersekolah pasti saya ingin belajar dan saya tidak tahu apa-apa tentang pelajaran yang saya tampu, yaitu tentang teologi. Misalkan saya masuk ke kelas, terus saya diajari Ibrani, Yunani, Kristologi, tafsir PL, homiletika, terus hermeneutik, semuanya yang pokoknya berbau dengan teologi. Nah, saya percaya bahwa dosen-dosen yang mengajar kepada saya, dosen-dosen atau mahasiswa atau siapapun yang mengajar kepada saya, pasti bisa membuat saya pintar dan pengetahuan saya lebih luas dan bisa menjadi teolog dan hamba Tuhan yang sangat hebat. Saya percaya. Tetapi setelah saya sekolah 1, 2, atau 3 tahun, saya hanya seperti gini-gini aja. Saya tidak mengerti apa Ibrani, bagaimana belajar Yunani, apa itu kayak apa beta, gamma, delta, epsilon, eta, gitu-gitu saya nggak ngerti. Bahkan pelafalan mengomongnya saja tentang Ibrani ini saya tidak ngerti. Apakah itu benar-benar percaya? Apakah percaya benar? Nah, itu yang tadi dikatakan. Oh, misalkan kita percaya sama dosen tersebut, kita percaya benar-benar, pasti perbuatan kita dan hasil kita juga benar. Tapi kalau misalkan kita sekedar percaya, tapi kita tidak melakukan perbuatan, misalkan dosen ngasih tugas, dosen ngajar kita hanya main-main, ya sama aja. Itu yang dikatakan. Jadi kalau misalkan kita percaya tanpa perbuatan, tidak berdampingan, tidak bersebelahan, maka perbuatan percaya itu adalah mati. Nah, lakukan kehendak Bapa berarti hidup dengan hati dan perbuatan yang taat, berbuat baik dan menjalin relasi yang sejati dengan Yesus, bukan sekedar penampi rohani atau aktivitas pelayanan. Nah, seperti yang sering Pak Erastus Sabdono katakan kepada anak STT ayo doa 30 menit memiliki relasi yang sangat dekat kepada Yesus, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Allah mau. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini, perbaharuliah budimu, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Bapa dan mana yang bukan. Jadi kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita memiliki arti percaya yang benar-benar mengerti apa itu arti percaya. Nah, mari saudara, mari kita memiliki hati percaya. Mari kita melakukan percaya tersebut, mengartikan percaya tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan. Maka percaya dengan iman yang teguh atau percaya yang teguh dan melakukan kehendak Bapa akan membawa kita kepada hidup yang kekal, supaya janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kehidupan kekal, bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa menggenapi kita, supaya kita bisa bersama-sama memerintah bersama Yesus di langit baru dan dunia baru. Amin. Sekian firman Tuhan pada hari